Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Terus tiba-tiba si kepalanya itu potong, kotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis Lo Kena. Nah, apa kabar nih Sobat Psikis? Ketemu lagi dengan saya Uci di channel Psikis Lo Kena. Nah, kali ini kita ada lagi di segmen favorit kalian semua, yaitu segmen Nari atau Nara Misteri. Seperti yang kalian tahu, kalau di segmen Nara Misteri itu kita menghadirkan satu narasumber yang punya pengalaman mistis pribadi yang dialaminya sendiri maupun oleh lingkungan sekitarnya, yang pastinya kisahnya nyata dan benar-benar terjadi atau bukan fiktif. Langsung aja yuk kita kenalan sama Nara Misteri kita kali ini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Uci. Ya, namanya siapa Mbak? Hikmah. Nah, ini ada kita kedatangan Mbak Hikmah. Nah, Mbak Hikmah ini sebelumnya belum pernah datang ke sini ya Mbak ya, baru pertama kali. Iya. Nah, Mbak, kalau di Nara Misteri atau di channel Psikis Lo Kena itu setiap ada Nara Misteri kita tanya dulu nih, Mbak Hikmah punya sosial media yang mau dipromosiin nggak ke Sobat Psikis? Ada. Boleh, silakan Instagram atau Facebook atau apa? Iya. Sobat Nara, Sobat Psikis. Sobat Psikis bisa langsung kepoin IG aku Ya, aja. boleh. Hikmah Ibra IG-nya. Hikmah Ibra. Ibra. Oke, nanti ditulis di sini ya nama Instagramnya Mbak Hikmah. Silakan Sobat Psikis yang habis dengar cerita ini, kalau kepo dengan cerita selanjutnya atau cerita Mbak Hikmah yang lain, boleh melipir ke Instagramnya Mbak Hikmah. Nah, oke Mbak Hikmah, sekilas aja nih, kita nih hari ini mau cerita tentang apa sih? Tentang pengalaman aku, pengalaman mistis. Pengalaman mistis di ini ya, di sebuah asrama. Oh iya, jadi tadi udah sekilas Mbak Hikmah tuh cerita ke saya kalau hari ini dia mau bawa cerita tentang pengalaman mistis dia waktu tinggal di pesantren sih, lebih tepatnya. Iya. Pesantren. Nah, ini serem banget nih Sobat Psikis. Mbak Hikmah udah siap cerita belum? Siap. Sip. Kalau Mbak Hikmah udah siap cerita, Sobat Psikis juga harus siap-siap Psikis Lo Kena. Nama saya Hikmah. Aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku, pengalaman mistis ya tepatnya. Sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu kalau aku tinggal di asrama selama 7 tahun. Dari SMP sampai SMA. Dari 2007 sampai 2014. Saya selalu tinggal di asrama, Mbak Uci. Saya mau cerita pengalaman pribadi aku ini yang aku alami di tahun 2014 di sebuah pondok pesantren di Majalengka. Waktu itu saya ingat sekali, itu awal mula ceritanya hari Senin pagi sebelum subuh. Nah, sebelum hari Senin itu kan Minggu ya Mbak Uci. Iya. Pas hari Minggu itu biasanya pulang tuh santri-santri. Kalau akhir pekan tuh biasa pada pulang ya. Pada pulang. Nah, itu baru datang lagi ke asrama. Itu keadaannya saya tuh lagi kurang enak badan Mbak, kurang enak badan di pondok pesantren itu, makanya nggak sholat jamaah di masjid, jadi sholatnya di asrama gitu ya, di asrama. Itu keadaannya asrama kosong, nggak ada satupun orang sama sekali kecuali saya. Akhirnya singkat cerita, rasanya ingin ke dapur gitu Mbak, mau ke dapur, saya ingin ke dapur, pengen ambil minum atau apa, saya lupa ya waktu itu. Jadi kalau di asrama aku itu sebelum ke dapur kita harus lewatin asrama putri dulu. Jadi lewat kamar. Tuh kamarnya ada berapa tuh kira-kira? Kamarnya panjang dan isinya itu ranjang-ranjang bertingkat 3. Tingkat 3. Biasanya kan tingkat 2 ya. Ranjangnya bertingkat 3. Oh. Ini ranjangnya bertingkat 3. Satu kamar isinya? Satu kamar itu isinya bisa 60 orang. Masya Karena Allah. panjang banget, kamarnya panjang, dan nanti gede-gede di belakangnya itu ada dapur gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi sebelum ke dapur kan kita lewatin kamar-kamar anak-anak ya. Lewatin ranjang-ranjang anak-anak. Nah, ketika mau ke dapur Mbak, saya lihat ada anak santri yang sedang tidur di atas gitu. Kayaknya sih ini anak santri sedang sakit ya. Akhirnya saya deketin. Nah, di ranjang itu namanya Rifa ternyata. Tertulis nama Rifa. Tertulis nama Rifa.
oh si Rifa ini sedang sakit gitu. Tapi dia tidur, keadaannya tidur tapi nggak lihat ke saya gitu, maksudnya ngadepnya ke tembok. Oh, ke tembok. Ngadepnya ke tembok. Dia tidur pakai kerudung dan pakai selimut gitu kan. Nah, sempat saya lihat juga, saya tuh sempat naik tangga ranjangnya gitu loh, Mbak. Sempat naik tangga ranjangnya, ada kan jelas banget ya. Jelas banget kelihatan bahwa itu sosok manusia yang sedang tidur, si Rifa. Akhirnya inisiatif dong, Mbak. Inisiatif ambilin minum kan untuk si Rifa, mungkin lagi sakit atau bagaimana. Inisiatif karena di situ posisinya saya tuh sebagai kayak pembimbing santri gitu loh. Kan udah lulus juga sih 2014 alumni kan. gitu ya. Alumni Sobat Psikis. Terus udah gitu setelah ambil di dapur minum untuk Rifa dan saya juga. Kas kembali si Rifa nggak ada. Kosong itu ranjangnya. Kosong ranjangnya. Tapi ada bekas tidur gitu. Ya, dengan begitu, Mbak. Ada bekas tidurnya. Ya Allah. Ranjang seperti biasa, seperti ada bantal dan selimut gitu kan. Tapi yang saya lihat tadi itu benar-benar manusia gitu. Benar-benar berwujud manusia yang sedang tidur, tapi emang nggak kelihatan mukanya aja. Yang jelas itu saya lihat kakinya benar-benar itu tuh daging manusia. Nggak samar, nggak pucat, nggak gimana, itu benar-benar daging manusia. Nyata gitu, benar-benar nyata. orang gitu ya. Akhirnya udah minumnya taruh lagi kan. Setelah subuh ternyata si Rifa itu nggak sakit dan lagi sholat di masjid, Mbak. Berarti yang tadi itu siapa? Iya, makanya saya merinding ya itu ketika tahu Rifa nggak sakit itu. Langsung konfirmasi kan. Enggak ustazah, katanya saya nggak sakit, lagi sholat di masjid. Ya itu saya baru nyadar kalau saya emang dikerjain sama makhluk yang seperti itu. Menyerupai Rifa. Tapi perawakannya sama kayak. Sama, besar. Dia kan tinggi, Rifa tuh tinggi. Gede gitu. Ternyata Rifanya tuh sholat di masjid. Bukan dia yang tidur di situ. Iya. Dia sholat di masjid berjamaah dan tidak lagi sakit. Serem banget sih. Jadi yang dilihat saya tuh siapa gitu kan. Tapi masalahnya itu nyata banget gitu ya. Nyata. Kulitnya siapa, perempuan sosok manusia gitu ya. Ih, Sobat Psikis, ngeri banget cerita pertamanya. Terus ada cerita lagi, Mbak? Ada sih, ada cerita lagi. Saya tuh punya ada 3 cerita sebenarnya. Cerita horor. Cerita yang kedua yang saya alami itu kalau nggak salah di tahun 2010. Ini lain pondok pesantren, Mbak. Beda. Pondok pesantrennya ini di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Cirebon. Oh, di Cirebon berarti. Di Cirebon, bukan di Majalengka. Ini terjadi saat saya SMP, kelas 3 SMP. Keadaan di situ saya lagi nggak sholat, lagi head ya, nggak sholat. Kalau di pondok pesantren saya itu sebelum maghrib itu diadakan zikir pagi dan petang gitu ya. Yeah. Ada kayak al-masurot gitu loh, teman-teman. Nah saya kan nggak ikut, Mbak, nggak ikut ngaji itu karena lagi head gitu. Sempet ditegur sama kakak kelas atau pengurus untuk cepat-cepat mandi atau ya ke kamar mandi gitu untuk bersuci. Karena kan saya sebelumnya udah bilang karena kalau hari ini tuh mau suci dari headnya. Udah selesai headnya. Nah itu gambaran pesantrennya mirip sama yang pertama atau beda banget gitu layout si pesantrennya? Beda banget. Kalau yang di Cirebon itu lebih, kalau yang di Majalengka lebih ke kota banget, di perkotaan. Kalau yang di Cirebon itu kayak masih pedesaan lah, masih di desa, terus masih banyak samping-sampingnya kebun segala macam pondok pesantrennya. Waktu itu kan 2010 ya, Mbak, masih 2010, santrinya juga masih sedikit, masih terbilang belum maju lah, beda sama sekarang. Sekarang udah santrinya udah banyak, udah ribuan. Dulu masih sedikit waktu 2010. Itu kalau di pondok pesantren kan, Mbak, mandi itu, kamar mandi itu kan panjang tuh ya. Panjang, terus cuma disekat-sekat aja. Kayak baknya panjang, cuma disekat-sekat sama. Oh iya, baknya tuh yang nyambung gitu yang ya. Nyambung gitu. Cuma disekat-sekat aja. Itu waktu itu di kamar mandinya belum ada pintunya. Waktu itu cuman dikasih kayak selendang gitu, kayak selendang lah intinya buat penutup mandinya. Waktu itu saya mau mandi di salah satu kamar mandi namanya Sarkiasani.
Sarkia Sani. Sarkia Sani kamar mandinya. Kalau pesantren kan kasih nama tuh. Sarkia Sani, Sarkia Salis, Gorbia. Sarkia tuh kamar mandi atau apa? Kamar nama ini ya, nama arah ya. Oh. Sarkia Sani itu nama arah. Bahasa Arab Bahasa gitu Arab. lah. Terus saya lupa artinya apa, nanti teman-teman bisa cari sendiri Sarkia Sani deh. Google Translate. Apa gitu. Ketika saya mau ke Sarkia Sani, saya lihat di situ masih ada orang, Mbak, masih ada orang mandi, kan antri ya, masih ada orang mandi. Saya lihat di situ ada kaki. Ternyata masih ada orang lah, masih ada orang mandi. Akhirnya saya tungguin di depan pintu kamar mandinya gitu. Setelah beberapa menit ditegur lagi sama bagian peribadatan. Iya. Hikmah cepet, nggak mandi-mandi, katanya masih ada orang, ukhti. Setelah saya tengok lagi, ya nggak ada lagi orang itu. Orangnya hilang. Hilang. Yang lagi Mandi itu. Padahal dengan jelas-jelas tadi saya lihat di situ ada orang mandi, ada kaki. Jadi saya tuh selalu dengan kaki dan kaki, Mbak. pengalaman mistis Pengalaman lihat bisa ditampakinnya kaki gitu. Tapi itu barangkali yang lagi mandinya tuh mungkin ada pintu di belakangnya, ada pintu keluar gitu, dan Hikmah nggak lihat atau gimana? Nggak ada. Jadi pintunya tuh satu. Pintu masuk dan pintu keluar itu dari situ. Dan Mbak Hikmah kan nunggu di pintu situ ya, pintu keluar itu, pintu masuk pintu keluar itu. Iya. Dan nggak ada orang lewat. Nggak ada orang lewat. Tiba-tiba dia hilang aja gitu. Tiba-tiba hilang. Siapakah itu yang mandi? Serem banget. Ya itu, Mbak. Tapi dia bur-bur gitu. Enggak. Oh enggak. Cuman kelihatan ada kaki Iya, di dalam kelihatan kamar ada kaki. mandi itu. Itu pas Mbak Hikmah lihat kakinya lagi gerak atau diam? Enggak, diam aja. Diam aja berdiri. Diam berdiri, dia pakai sendal biasa seperti manusia sedang berdiri gitu. Tapi kan nggak kelihatan, cuman setengah lah. Iya. Selutut gitu. Sampai lutut doang. Serem banget. Ya itu walaupun cuma kaki, tapi ketika kita tahu itu ya bukan manusia, ya serem banget nggak sih? Iya, ya pas itunya ya trauma nggak? Trauma, Mbak. Trauma kan? Trauma. Jadi nggak mau mandi di situ lagi lah gitu. Jadi tuh kamar mandi itu kan berjejer banyak tuh. Dia posisinya di Tengah. kamar mandi yang tengah. Oh. Lampu nyala. Lampu nyala. Ada orang ngaji. Ya Allah. Kan lagi ekstrim zikir juga pagi ya. dan petang kan di musolahnya. Berarti ekstrim juga ya, dia maksudnya kayak jinnya itu nggak takut sama terang gitu. Kan biasanya harus gelap terus sepi gitu. Ini orang lagi pada zikir petang terus lampunya juga nyala. Ekstrim banget. Itu sih pengalaman aku selalu, dan kaki teman-teman. Iya tuh, makanya sekarang kalau ngeliat kaki toel, ini orang apa bukan? Gitu ya Sobat Sikis, untuk meyakinkannya tuh ini manusia apa bukan nih, harus ditoel. Tapi napak juga tuh. Napak ya, biasanya kan katanya kalau makhluk halus tuh nggak napak. napak. Itu napak di tanah. Terus dari perawakan kaki itu dia orangnya kurus apa gemuk apa sedang-sedang aja apa? Biasa aja sih, Mbak. Ya kurus lah. Putih tapi Enggak. pucat. Enggak pucat, seperti kaki biasa. Kuning langsat. Ya Allah. Enggak pucat, enggak ada darah-darah gitu-gitu mana-mana, enggak Iya, ada. enggak ada Seperti di film-film kan darah apa gimana, enggak. Saya lihatnya kayak ya biasa aja, kaki manusia, makanya nggak takut pas lihat. Iya. Pas yang kedua kalinya ya sadar juga tuh, merinding juga. Ya pas Mbak Hikmah itu sadar bahwa ini nggak ada orang keluar tapi si kaki itu hilang. Nah, apa sih yang Mbak Hikmah lakuin itu? Maksudnya kayak langsung lari atau nerusin mandi dengan beraninya atau gimana? Wah, langsung enggak deh itu. Enggak jadi mandi. Nggak jadi mandi. Enggak jadi mandi. Tapi bilang ke ustazah gitu. Enggak bilang ke ustazah tadinya, cerita ke teman dulu. Cerita kejadian yang tadi, cerita bla 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 dan segala macam. Nah, akhirnya pas nyampe di situ tuh aku ngerasa nggak enak badan terus, Mbak. Badannya nggak enak badan terus pas abis lihat itu. Sakit gitu. Iya, kayak nggak enak demam. badan. Ya nggak demam sih, cuman badannya rasa nggak enak. Ya. Terus di saat di waktu Mbak Hikmah tuh akhirnya ustazah ada yang tahu gitu kan tentang cerita itu, ada yang kasih tahu nggak sebenarnya itu tuh sosok apa, sejarahnya apa? Nggak ada ya? Ada. Memang misterius sampai sekarang gitu ya. Ya wajar gitu, karena kamu nggak cepat mandi dan segala macam, karena kan mau suci ditunda-tunda. Iya. Kayak gitu. Serem banget Sobat Sikis. Nah, ini cerita ketiga nih Mbak Uci. Cerita ketiga, tapi bukan aku yang ngalamin, ini temen sih yang ngalamin. Lebih tepatnya ini ustazah lah, ustazah aku yang Ustazahnya langsung yang cerita. ustazah aku yang ngalamin langsung. yang ngalamin langsung. Ini di pondok pesantren di Cirebon.
Yang ini yang lihat kaki ini bukan? Iya. Masih yang sama lihat kan? kaki, sama. Yang lihat kaki itu. Nah, kalau di pondok pesantren yang di Cirebon ini, antara ustazah sama santri itu dulunya beda, dipisah lah intinya. Ustazah sendiri, santri sendiri gitu ya. Ceritanya itu ada 3 ustazah yang belum tidur di kamar ustazah itu. Sebut aja namanya ustazah ABC ya. ABC. Nah, waktu ini kejadiannya 2007 waktu aku masih kelas 1 SMP. Masih kelas 1 SMP baru masuk tuh ya, baru berarti. masuk banget, baru masuk di pondok pesantren. Nah, katanya ustazah 3 itu lagi ngerjain skripsi di kamar ustazah gitu kan. Nah, ustazah A, B, C. Nah, ustazah B dan C itu bilang sama ustazah A untuk bangunin aku jam sekian lah, intinya jam 1 atau jam 2, nggak detail juga sih Mbak Uci waktu itu ceritanya yang jam-jamnya. Oke, nanti mau dibangunin sama ustazah A. Akhirnya ustazah A sendiri yang lagi garap skripsi malam-malam. Sekitar jam 1:30 malam lah, 1:30 malam. Kamar ustazah itu ada yang ngetok pintu lah, kayak yang santri gitu biasa. Kalau yang ngetok mungkin santri sakit atau santri butuh bantuan gitu kan. Akhirnya ngetok, ustazah. Nah, suaranya itu seperti santri gitu kan, nggak lemah atau gimana gitu, suara seperti santri. Pas dibuka sama ustazah A, itu ada anak yang pakai baju pramuka lengkap, pakai baju pramuka lengkap, nyamperin kan. Tapi si ustazah A ini tuh bingung itu tuh siapa, nggak kenal, bukan santri sini, bukan santri kita gitu. Akhirnya yang pakai baju pramuka itu nyanyi, "Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan." Terus tiba-tiba si kepalanya itu potong, kotek, potong Mbak Uci. Kepalanya jadi jatuh gitu. Setelah dia abis dia nyanyi selamat datang kakak, langsung jatuh. Astagfirullah. Langsung jatuh ke tanah, pakai kerudung. Anak pramuka yang pakai kerudung. Perempuan pakai kerudung kan, santri putri. Berarti palanya kerudungnya jatuh. Sama kerudungnya ada topinya juga Mbak. Allahu Akbar. Langsung si ustazah A itu pingsan, kondisinya di situ pingsan. Karena itu jam 1:30 malam lah, belum subuh, pingsan. Singkat cerita, sebelum subuh biasanya kan udah pada bangun tuh. Nah, di situ ada umi yang paling pertama bangunnya itu kayak umi ya, kayak nyainya gitu ya. Datang ke kamar ustazah. Ternyata lihat ustazah A kok tidurnya di luar kamar gitu. Akhirnya dibangunin. Dia cerita begini. Malam tuh ada kejadian, ada anak perampokan segala macam. Ternyata pintu masih dikunci dari dalam Mbak Uci. Ya Allah ya Rabbi. Jadi dia tuh seperti menembus dimensi gitu loh. Dimensi manusia. Oh iya, berarti dikunci dari dalam tapi dia ada di luar. Gimana cara keluar? Kayak nembus. Tadinya kan emang dia yang bukain pintu. Iya, ngerasanya kan. Tapi ternyata kenyataannya masih dikunci dari dalam. Dalam itu. Itu gempar Mbak Uci, satu asrama. Ya pastilah. Bener-bener gempar satu asrama dan ya tidak terlupakan banget itu. Iya, tapi sekarang. Itu beritanya langsung nyebar tuh. Biasanya kan di keep tuh kalau kayak gitu. Enggak ya? Langsung nyebar. Tapi setelah itu ya kan klarifikasi. Kalau ya jangan takut atau bagaimana. Namanya juga ya apa ya? Hidup berdampingan dengan itu mah pasti ya. Kita kan berdampingan sama jin lah gitu. Tapi yang mau aku tanyain, ini ceritanya udah kan berarti dia ketemu dengan itu gitu. Nah, mau tanyanya tuh si anak yang pakai baju pramuka itu seumuran memang santri situ, maksudnya kelihatannya seumuran santri. Nah terus di pesantren itu emang ada ekskul pramuka nggak? Ada. Ada ekskul pramuka. Ya tapi nggak tahu itu tuh santri tuh, nggak tahu siapa, mukanya tuh nggak dikenal, bukan santri kita lah, bukan santri sini. Ya mungkin juga itu kan saat ustazah itu belum masuk, mungkin santri itu dari zaman kapannya kali kan. Nah itu ada cerita nggak kok bisa kayaknya katanya kan kalau misalnya kita mengalami kejadian sudah jin yang menyerupai seperti itu, biasanya itu tuh ada kisahnya gitu, maksudnya ada sejarahnya gitu. Nah itu ada kayak kabar apa gitu. Konon sih kabar berhembus ya Mbak Uci ya. Di pondok pesantren aku itu dulunya, di depan pondok pesantrennya sempat ada rombongan anak pramuka yang pakai truk
terus dia jatuh dan ketabrak gitu loh. Allah, kepalanya lepas. Oh. Ya mungkin bisa jadi kepalanya iya, lepas iya. ya. Jadi ada kabarnya kayak gitu. Kabarnya berhembus begitu. Ya wallahu alam sih ya. Wah serem banget ya Sobat Sikis. Aduh baru 3 aja udah serem. Apalagi yang terakhir itu yang dia nyanyi loh, selamat datang kakak, terus palanya jatuh. Copot. Bayangin sepertiga malam tuh jam 3, setengah 3, jam setengah 4 lah. Maksudnya masih sepi-sepinya itu, pas lagi sepi-sepinya. Serem banget. Ya sih kalau di asrama sih banyak sih Mbak Uci yang begitu. Pasti sih. Pengalaman begitu. Iya, dan emang kemarin juga di Psikis Lo Kena ada cerita dari Mas Pupung, dia juga ngalamin di asrama. Itu emang ya kayak gitu ceritanya, maksudnya ada aja ya kamar mandinya lah, ya dapurnya lah, ya terus si ranjang yang bertingkat itu kan kalau kosong tuh serem gak sih? Ya kan? Kayak takutnya ada yang duduk, apa ada yang beneran dong dia lihat yang tidur di situ, ya Allah serem banget. Nah ceritanya Mbak Hikmah tadi udah ada 3 cerita yang disampaikan dan lumayan ekstrim, apalagi yang terakhir yang dialamin sama ustazahnya itu. Iya, itu palanya sampai copot di depan mata ya. Masih untung aja dia pingsan dan dia tidak melihat lagi gitu. Kalau dia tiba-tiba terkesima diem harus terpaksa memandang pemandangan itu terus, aduh udah nggak tahu lagi deh gimana gitu kan. Oke deh, langsung aja kita ucapin makasih buat Mbak Hikmah udah mau datang ke sini, udah mau berbagi cerita di channel Psikis Lo Kena. Jangan lupa nanti mampir-mampir ya kalau ada cerita lagi, kesini lagi cerita lagi. Nah Sobat Psikis, untuk cerita kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa untuk selalu ambil hikmah baiknya dari cerita yang disampaikan oleh Nara Misteri di channel Psikis Lo Kena. Dan buat Sobat Psikis semua, jangan lupa untuk selalu dukung channel kita supaya kita makin semangat nih buat kontennya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share ceritanya ke semua teman-teman kalian, keluarga kalian, dan serunya dengerin pakai headset. Terus nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel Psikis Lo Kena. Oke deh Mbak Hikmah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan kapok ya datang ke sini. Iya. Dan jangan kebayang-bayang lagi sama anak pramuka itu. Oke deh, langsung aja kita tutup ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Psikis Lo Kena. Dadah.